itu Gibran? Bisa apa itu Gibran? Dan kami tersinggung begitu dia ngomong people power tidak ada orangnya. Sekarang sedikit. Kami Alma Mater UI datang ke sini bukan untuk Anies dan bukan juga untuk Ganjar. Satu tujuan kita. Siap, paslon nomor 1. Presiden harus jadi. Siap, Gimana sih? Angkat Jokowi. Adili Jokowi. Penjarakan Jokowi. Jadi untuk Jokowi dan kroni-kroninya, mohon rakyat mohon kalian jangan pengecut. Hadapi rakyat. Hadapi rakyat. Pulang kalian semua ke gorong-gorong. Bangsa TV lagi apa bersama Nyonya dan Mamang, Abu Pudar, dan juga si Abu yang lagi bobok di bawah lemari. Dua tapi Makok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Today seperti janji kita kemarin, kita akan bahas soal serba-serbi demo kemarin di depan gedung DPR. Kan kemarin ini sudah dijanjikan bahwa 1 Maret itu akan ada demo besar-besaran gitu ibaratnya ya. Nanti kita lihat serba-serbinya. Apakah MVP demo kemarin hadir? Penasaran kan? Yes. Tapi sebelumnya kita meluncur dulu ke sini nih, meluncur. Just. Di posting sama Patrol Indosiar ini ngelanjutin yang kemarin ya, bahwa ada info Gus Samsudin sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu oleh Polres Blitar apa kalau nggak salah ya. Kita lihat videonya, ceki-ceki wow. Play. Sebelumnya warga dihebohkan dengan beredarnya video di media sosial yang memperbolehkan jemaahnya bertukar pasangan asalkan suka sama suka. Belakangan diketahui video tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan konten di media sosial. Penyidik Subdit Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur menetapkan konten kreator asal Blitar, Samsudin, sebagai tersangka Jumat siang. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi ahli pidana dan ahli ITE. Kita menerapkan pasal 28 ayat 2 dan 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tentang apa? Dan situ dikhawatirkan karena dia masuk unsurnya untuk membuat suatu informasi yang meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat. Hingga Jumat sore, Samsudin telah ditahan di Mapolda Jawa Timur. Video tukar pasangan yang dibuat Samsudin tidak saja meresahkan masyarakat umum, tetapi juga pemilik rumah tempat pembuatan video tersebut. Rumah yang terletak di Dusun Jatinom, Desa Jatilengger, Kabupaten Blitar ini disewa Samsudin sebesar Rp200.000. Walah. Si 200.000 itu ya istilahnya buat ya bikin kopi, kan itu. Jadi nggak disewa, enggak. Jadi nggak sempat ngobrol sama Gus Samsudin? Enggak pernah. Oh, nggak tahu. Ya cuma kalau ketemu ya, kalau tahu saya itu ayahnya ya cuma nyapa biasa gitu aja. Inilah ya akhirnya terkena ya, karena dia mau ngeles bikin konten edukasi gitu. Tidak ada disclaimer di awalnya gitu. Iya. Dan bisa banget untuk edukasi ke arah situ kan, diomongin doang gitu. Lu nggak perlu konten seolah-olah ini tuh nyata. Dia tuh kan bikinnya kayak begitu. Iya benar. Udin ya. Setelah keciduk barulah bilang itu konten gitu. Edukasi segala macam, tolonglah. Tapi untuk berapa lamanya dia ditahan belum ada info lebih lanjut gitu ya. Nanti kalau ada kita sempilin gitu ya. Sekarang kita ke serba-serbi demo. Lucer. Yes. Kita mulai dari ajakan atau apa ya, wacana dari seorang ibu-ibu yang sayangnya bukan ibu MVP, Ibu Tarwiyah ya, soal demo tanggal 1 Maret nih, videonya ceki-ceki wow. Play. Siapa itu Gibran? Bisa apa itu Gibran? Dan kami tersinggung begitu dia ngomong people power tidak ada orangnya. Sekarang sedikit. Besok Tritulah tanggal 1 Maret nantikan kami di sini lagi. Kami menantang dan kami menerima tantangan dari Gibran. Jangan main-main dengan rakyat Indonesia. Apalagi Gibran, mohon maaf, ijazahnya aja nggak jelas. Anda jelasin dulu hidup Anda, baru ngurusin negara ini. Siapa Anda?
Jadi nggak tahu ya ini nyambung atau enggak, atau memang sudah direncanakan tanggal 1 ini. Jadi kalau dari si ibu tadi tuh seolah si ibu itu tersinggung saat demo-demo sebelumnya yang mengatasnamakan people power, kan dikomenin sama Gibran. Yo people power kok sedikit yang demo kan. Gitu. Iya kan. Kayak mungkin menurut Mas Gibran tuh kayak terlalu hiperbola gitu. Terus ibu itu tersinggung dan dia bilang nanti lihat tanggal 1 Maret, which is itu kemarin. Nah, bridgingnya nih, saatnya kita meluncur ke beberapa rekap kewadidawan momen dari demo kemarin meluncur. Nih ya, kita buka nih dari momen ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengacungkan spanduk gitu ya, dan meneriakan yel-yel seperti apa sih Ceki Wow? Play. Majukan Jokowi, majukan Jokowi, Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden. Kenapa tuh mereka? Ini apa? Backsoundnya ini. Oh. Kodok nih. Jadi salfok tuh kan. Soalnya nggak tahu ya apa memang karena nggak ada drone aja di situ, jadi tidak ada tampak atas gitu. Aku penasaran seberapa banyak sih memenuhi ruas jalannya sebenarnya. Karena kan yang kemarin sempat di sounding itu akan banyak sekali gitu kan, makanya sampai rekayasa lalu lintas semuanya antisipasi untuk lalu lintasnya tuh udah disiapkan gitu. Apakah terhambat? Karena kemarin ada yang bilang juga isu terhambat tidak bisa masuk, jadi tidak bisa ikut meramaikan demo tersebut gitu. Tapi kemarin kan kalau nggak salah nih, kalau nggak salah denger nih aku kemarin katanya yang nggak bisa masuk tuh yang 02 justru. Nah makanya kita lihat dulu. Coba kita nextnya. Nah mungkin ini tadi yang dimaksud ya. Di sini ada caption diposting sama al_man75. Captionnya sih masa kontra menghalau masa pro yang akan berunjuk rasa di depan gedung DPR. Jadi udah mah nggak terlalu banyak. Kemarin tuh kebagi dua, ada masa pro dan kontra. Pro Bawaslu sama kontra Bawaslu, pro KPU sama kontra KPU. Iya. Play. Masih teman. Apa? Masalahnya apa? Tuntutan rakyat. Kemana enggak? Undang-undang. Kita punya yang sama. Segera buka jalan. Nggak akan pernah. Nggak akan pernah mundur. Nggak akan pernah mundur. Untuk menjadi yang bersama. Jutaan 280 juta orang. Apa? Benar enggak? Sama apa? Ada sehat banyak. Seenaknya saja. Indonesia bukan kerajaan Jokowi. Ini pronya tadi. Ya, jadi yang di sisi kanan tadi ya, abang yang pakai baju putih ya. Karena dia kayak membawakan spanduk ya udah Pak Jokowi akan memimpin sampai Oktober gitu, nggak usah demo-demo untuk menurunkan segala macamnya gitu ya. Intinya dari pihak abang baju putih mungkin dia tadi bilang kan udah beres gitu, udah jangan terpecah belah lagi gitu. Iya. Tolonglah. Kayak gini yang dibilang ini kami suara rakyat lah, ini rakyat juga yang datang tapi jangan ini rakyat mundur. Gimana gitu. ini pusing. Sih? Coba kita kasih next ya. Nih Jo. Ya. Ini kasih video soal demo ibu-ibu nih yang kemarin, apakah bisa menggantikan posisi Ibu Tarwiyah sebagai MVP? Kita lihat Ceki Wow diposting sama Portal News lupa. Oke. Ceki. Play. Bayaran itu Pak. Jadi demo yang tadi tanggung demo bayaran. Itu recehan tuh. Kasih nasi bungkus langsung puas aja orang Pak. Recehan. Kami tidak pernah mengeluarkan spesial pun. Karena posisi saat ini kita saja yang mau menyuarakan aspirasi kita di sini malah ada demo tandingan seperti itu. Artinya ini benar-benar pembiaran itu. Itu pembiaran. semuanya betul-betul kita tidak
bisa terima hal seperti ini. Insya Allah tanggal 5 kita akan lebih ramaikan lagi. Banyak lagi. Kami akan hadir lebih banyak lagi. Demi kebenaran. Mantap. Mantap. Jadi. Aku salah ke Pak Ibu yang tadi pakai kerudung pink itu keceplosan apa gimana gitu, karena dia bilang kami tidak pernah mengeluarkan sepeser pun. Berarti dibayar gitu. Nggak tahu ini, pokoknya mah jadi si ibu-ibu ini, pasukan ibu-ibu ini sama bapak-bapak ini diwawancara saat demo tandingan datang, di mana demo yang tandingan tuh yang demo pro KPU, pro pemerintahan sekarang gitu datang. Nah, mereka mengklaim bahwa itu yang datang mah bayaran gitu. Nah, balik lagi yang agak aku sesalkan ketika beda sudut pandang langsung menjudge. Itu yang agak aku sesalkan gitu, kayak kenapa sih nggak ngobrol dulu, lu bayaran berapa bayarnya gitu. Maksudku ya tolonglah gitulah, ketika berbeda langsung dijudge, itu yang agak disayangkan. Dan tadi udah diingetin lagi kan, katanya kalau sekarang itu kondisinya kurang rame, nanti tanggal 5 akan ada demo lagi. Which is itu hari Selasa. Nanti kita akan update lagi kondisinya seperti apa. Begitulah ya Nyo. Iya, mengatasnamakan suara rakyat, tapi giliran ada rakyat yang lain yang beda pendapat, dijudge. Terus nggak boleh lagi kan? Nggak boleh kan? Apa rakyatnya cuman Anda doang? Kita kasih nextnya. Cus. Nih ya, nextnya ada sedikit orasi diposting sama Patrick Slim. Ada caption, alumni UI tidak bela 0103 tapi teriak Nah, ini captionnya katanya tidak dukung 0103 tapi teriak ceki-ceki wow. Play. Kami alma mater UI datang ke sini bukan untuk Anies dan bukan juga untuk Ganjar, tapi untuk negara Republik Indonesia ini, untuk anak cucu kami dan untuk rakyat Indonesia. Kami memperjuangkan demokrasi, kami memperjuangkan hak kami memperjuangkan kebenaran yang ada. Merdeka. Karena kami juga sudah merdeka dalam hal ini. Terima kasih. Itu kami alma mater UI yang pada hari ini hadir dari angkatan 70 sampai angkatan tahun 2000. Alhamdulillah. Dan ini tanggal 5 besok kami akan lebih banyak lagi untuk datang. Insyaallah dengan adik-adik kami mahasiswa. Terima kasih. Doakan semua. Satu tujuan kita. Paslon nomor 1. Presiden harus jadi. Gimana sih? Kami alma mater UI datang ke sini bukan untuk Anies dan bukan juga untuk Ganjar. Ya, jadi itu namanya self plot twistnya. Statementnya di counter sendiri. Di-twist sendiri. Belum semenit loh. Videonya masih 49 detik kan, durasi keseluruhan. Belum semenit udah di counter sendiri statementnya gitu kan. Aduh, itu mah sama kayak ini ya, pendukung paslon nomor 2 gitu, pakai baju biru muda, tangannya begini, saya tidak mendukung paslon nomor 2 gitu, kayak gitu kan. Self counter ya. Apakah Bapak ini akan menjadi MVP menggantikan Ibu Tarbiyah? Kita lihat. Kita ke nextnya. Cus. Nih ada orasi lagi, tampak atas juga gambarnya biar bisa kita ngebayang gitu. Oh, seberapa banyak sih gitu kan. Ceki-ceki wow. Play. Aktivis 98 dari 03 sekarang bergabung bersama-sama kita dan teman-temannya nanti akan diajak sini dalam perjalanan. Pada Manopi, wah sorak-sorai. Manopi dapat sorak-sorai ini. Ini dulu di 03. Sekarang dia gabung sama kita untuk sama-sama mewujudkan hak angket pada Manopi. Saya persilakan 10 menit, Pak. Jangan ngomongin Pak Polisi, saya udah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mendapat merdeka. Ya, saya Noviana mewakili 03 dan aktivis 98. Tapi ingat, saat ini tidak ada 01 aktivis. Jadi ceritanya sudah bergabung gitu kan 0103 gitu di sini itu tadi kan dikenalkan juga gitu. Tapi mungkin belum pada datang semua gitu ya. Jadi bisa dilihat tadi tampak atas untuk jalanan aja ini kan masih bisa mobil diakses gitu. Tapi ada juga nanti video yang memang udah ditutup total gitu. Memang datangnya masih agak terlambat gitu ya mungkin ya. Iya, cuman aku mikirnya ini kayaknya sama Kades yang demo kemarin kayak jumlahnya kurang lebih sama gak sih? Ya mungkin sama gitu. Aku gak ngitungin nanti aku cek datanya coba. Kita kasih next ya. Just. Nih ya, ada potongan orasi lagi diposting sama akun Mahrus Ali ya. Ini banyak nih viewsnya nih. Penasaran juga isinya apa ya. Ciki-ciki wow. Play. Tangkap Jokowi.
Adili Jokowi. Penjarakan Jokowi. Miskinkan Jokowi. Cabut hak politiknya. Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah pintar. Rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Tapi Nyo, untuk part rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi, aku setuju. Maka dari itu biarkan rakyat menilai. Ya. Gitu, biarkan rakyat memilih. Nanti setelah rakyat memilih, lihat hasil pilihannya. Gitu. Terima dah. Idealnya seperti itu. Iya, kan udah pintar, udah nggak bisa dibohongin, harusnya ya lebih fair dong gitu kan. Tapi Mang, aku salvok nih ada komenan dari Pogo. Iya, itu kapret banget sumpah. Itu tetanggaku biasa kalau pagi jualan kerupuk toilet. Coba kerupuk toiletnya kayak gimana? Aku nggak tahu itu ya. Tolonglah. Tapi kalau bener, aduh Bapak itu tetangganya ada yang negor Bapak. Coba diingatkan atuh Mas Pogo tetangganya, Pak. Jualan dulu kerupuknya. Jualan aja. Aduh, pusing aku mah. Kita ke next aja Nyo. Cus. Nih Nyo, ada postingan dari Marus Ali. Serangan umum 1 Maret, captionnya ceki-ceki wow. Play. Kita berada di depan gedung DPR MPR RI, ya, dalam rangka kita menyebutnya sebagai serangan umum 1 Maret, ya. Ini terinspirasi saudara-saudaraku sekalian dari serangan umum yang terjadi di tahun 1949. Apa itu? Yaitu suatu upaya untuk mengcounter provokasi yang dilakukan oleh Hindia Belanda dalam rangka menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada, ya. Nah, dalam rangka mengcounter tersebut, Letnan Kolonel Soeharto, Mayor Amir, Mayor Sarjono, kemudian Letnan Amir, ya, kemudian Mas Duki itu melakukan serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Walaupun hanya menduduki sekitar 6 jam, ya, tapi ini penting untuk memberikan pengaruh politis kepada Republik Indonesia. Inspirasi itu kita ambil untuk melakukan hari ini gerakan 1 Maret, ya, yaitu suatu gerakan anti kecurangan pemilu yang telah dilakukan oleh rezim otoriter, yaitu rezim Joko Widodo. Betul atau betul? Jadi saya kira demikian saudara sekalian. Barakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Mama memohon kepada rezim Jokowi dan kroni-kroninya untuk secepatnya lengser, turun tumbang dari negara Indonesia tercinta ini. Jangan kalian obok-obok bangsa ini. Jangan kalian menjadi pengkhianat bangsa, menjadi penjahat demokrasi. Karena rakyat tidak rela, tidak ikhlas. Kecurangan pemilu yang kalian buat tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak tidur. Ingat, Allah tidak tidur. Negara ini penjara rakyat Indonesia. Jadi untuk Jokowi dan kroni-kroninya, mohon, rakyat mohon, kalian jangan pengecut. Hadapi rakyat, hadapi rakyat. Pulang kalian semua ke gorong-gorong dengan odong-odong. Kalau bisa tidak balik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lucu kenapa dipulanginnya ke gorong-gorong gitu. Ayah wae si ibu mah anjir suka bikin skrip dulu atuh Bu biar enak gitu berorasinya gitu. Amat apa ya? Aku agak kayak aduh menyayangkan gitu. Menurutku lebih edan orasinya Ibu Tarwiyah gitu. Kayak untuk kalau point of view sebagai orasi ya, Ibu Tarwiyah tuh kayak wah strike ada dengan yakin mengucapkan lantang gitu. Ya walaupun Bu fokus Bu ada yang bilang gitu nantinya ya. Di luar itunya gitu yakin lantang. Iya. Gorong-gorong apa sih kumaha ini teh. Tapi sampai saat ini, sampai saat beberapa video udah kita play belum ada menurutku ya belum ada yang bisa menggantikan posisi Ibu Tarwiyah sebagai MVP demo. Menurutku loh ya. Coba kita kasih nextnya. Just.
Nyo, ya. Karena tadi sampai beberapa video udah kita play itu nggak ada Ibu Tarwiyah. Aku pun tadi udah cross check tuh kayaknya nggak ikut demo dia, kenapa ya gitu, mungkin istirahat atau nggak diajak gitu. Gimana? Ini ada ibu-ibu yang katanya mau menantang Ibu Tarwiyah. Di sini ada respon komenan kan, ini video ini posting sama akhirnya download TikTok. Respon komenan pertemukan ibu ini dengan Tarwiyah katanya tuh ya. Kita lihat komentar ciki-ciki wow. Play. Mak tahu Sarwiyah tuh? Sarwiyah siapa? Ada pendukung nomor 1 itu loh. Oh, kan naik di iya. Kan orang-orang kan pada kayak Mama ini diadu sama dia, Mak berani nggak? Ya berani lah. Berani. Siapa takut Sarwiyah? Pendukung nomor 2 kan, Mama? 2. Hebat coy. 2 kan. Nah, lihat Sherlock langsung di mana peradaan ada. Gimana? Ayo Sherlock, ayo wisan kancang. Gas. Anda akhirnya download TikTok Ardian Syakadi anak durhaka. Emaknya mau diadu, tolong lah. Lagian emaknya tahu-tahuan Sherlock gitu kan. Macam anak STM mau duel, tolong lah. Tahu-tahuan emaknya Sherlock ya. Aduh. Ini lagi kurang ajar yang komen ya. Aduh. Gas 200.000 gue megang mak lu bray katanya. Tolong lah. Ya kalau aku melihat dari postur dan semangatnya sepertinya ibu ini yang memang bakal menang sih. Iya benar, gitu. benar. Wah si Abu keluar. Kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nih Nyo, aku sempat bertanya kenapa 1 Maret gitu. Tadi walaupun ada ibu-ibu kan yang sudah memberi penjelasan kalau itu 1 Maret based on sejarah, ada sejarahnya katanya. Tapi di sini ada poster yang menarik nih, diposting sama Gilbert Lim 8. Nah aku salvok sama posternya, katanya Gema 1 Maret tuh Gema 01 sama 03 bergabungan jadi 01, jadi 1 Maret gitu, 01 sama 03 bergabung. Tapi ini aku nggak tahu beneran poster yang apa resmi atau cuma poster cocokologi doang gitu. Yang jelas ini ada info current situation demo 1 Maret 2024 cuki-cuki yuk. Play. Nah balik lagi ini mungkin awal ngumpul, makanya nggak terlalu rame karena ada beberapa video di yang udah sorenya tuh aku lihat yang memang rame, jalan ditutup sih sampai akhirnya jalan tutup. Nah kalau ini kan si pengendaranya masih bisa lewat tuh. Biasanya kalau udah penuh banget tuh area depan DPR sudah tidak bisa menampung, itu akan ditutup. Itu akhirnya dari sebelum belokan pas mau belok jadi dibelokin ke arah GBK gitu, nggak bisa lurus gitu. Tahulah pokoknya yang sekitar Jakarta paham jalanan situlah. Yang penting di situ nggak bisa lewat aja ya kalau misalnya udah rame. Lewat aja gitu. Soalnya di pas sore sih rame akhirnya gitu. Nah tapi ramenya karena ada datang demo tandingan atau kayak gimana aku belum tahu tuh pasti tuh. Yang jelas ditutup ya ditutup rame gitu. Iya. Tapi mungkin untuk beberapa netizen yang ekspektasinya kemarin karena di invitationnya dimention kalau berjuta-juta gitu kan, kan ngebayangin wah serame apa gitu, berjuta-juta di area yang gak terlalu gede juga sih itu. Dan ternyata untungnya tidak terlalu ramai, jadinya tidak terlalu menyebabkan kemacetan. Gitu. Kita ke next ya. Ininya kita sampaikan juga ada orasi ya, diposting sama Daily News 96 ada potongan orasi. Seperti apa sih biar adil disampaikan juga gitu kan. Ceki wow. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, tentunya sudah banyak yang disampaikan di sini. Intinya kita ingin pada saat ini adalah keadilan. Keadilan ditegakkan dan kita banyak berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat, terutama kepada Ibu Puan Maharani agar segera menjalankan hak angket. Setuju? Kemudian juga harga-harga sembako kini sangat melejit seiring dengan pemilu, dijadikan alasan politik untuk membagikan bansos oleh Presiden. Presiden telah mempolitisasi bansos dengan data-data yang disinyalir bukan dari data Kementerian Sosial. Ada apa dengan negara ini? Kami dari komunitas Universitas Indonesia, dari alumni Universitas Indonesia bersama rakyat berjuang untuk menegakkan keadilan, untuk menolak pilpres yang curang, untuk
Jujur. Sampai kapan? Sampai harga-harga kembali normal, sampai ditegakkan pemilihan presiden yang jujur, yang adil. Setuju? Setuju. Besok kita akan datang lagi dengan masa lebih banyak. Kami dari Universitas Indonesia, dari Kampus Perjuangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih Mbak. Ini berikut tadi orasinya gitu kan. Ini kan pada tampung, sebarkan, dengarkan nama seperti itu orasinya gitu kan. Cross check ya monggo, kalau misalkan memang diharuskan untuk di cross check gitu apakah soal bansos itu jadinya mempengaruhi gitu. Ya memang kalau memang harus diusut ya usut, cari tahu gitu kan. Kasih buktinya. Ya, tapi balik lagi ketika mengklaim pemilu kemarin ada kecurangan, pemilu kemarin curang tuh, yang tidak curang tuh yang seperti apa gitu. Curangnya karena apa gitu lagi. Balik lagi aku mah sederhana. Kenapa curang? Apakah karena hasilnya tidak sesuai gitu dengan yang beliau inginkan gitu. Sedangkan untuk yang merasa ya rakyat yang udah milih gitu kan. Jadi pro kontra. Nah aku mikirnya gini nyo. Aku takutnya kalau ini berlarut-larut, ini kan bisa kita lihat nih setiap demo gede ada datang demo tandingan. Aku mikirnya kalau ini berlarut-larut nih bakal crash. Iya. Di Vidi et Impera kejadian lagi memecah belah, tolonglah ya. Iya padahal kan mah sesimpel kasih aja buktinya kalau memang ada kecurangan kasih bukti. Udah sesimpel itu doang nggak sebenarnya. Iya proses lewat jalur prosedur. Pusingnya kita meluncur ke next aja nyo. Cus. Nih nyo, sampai masuk official iNews ya soal recoh di demo masa pro dan kontra. Jadi itu yang ya aduh gimana ya. Yang kontra tuh merasa kayak nggak mau kita ngapain digabungin gitu. Mereka kan beda tujuan gitu. Tapi kan at the same time tuh kalian semua tuh rakyat gitu. Iya. Kalau satu sisi rakyat harus boleh dong rakyat bersuara. Ya mereka juga rakyat. Mereka mau bersuara kalau mereka pro. Iya. Mereka mau bersuara kalau mereka kontra gitu. Ya udah gitu. Ini nggak mau. Jagi wow. Play. Sementara itu pemirsa, sejumlah elemen masyarakat saat ini berunjuk rasa di depan gedung DPR Republik Indonesia di mana massa menolak hasil pemilu 2024 yang dianggap banyak kecurangan serta harga bahan pokok yang kian melonjak. Gerakan pelajar solid Penjabodetabek hari ini hadir di depan Hari ini Gerakan Masyarakat 1 Maret atau GEMA 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah menolak hasil pilpres curang, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU maksud kami, dan menurunkan harga sembako. Aksi unjuk rasa kali ini dikawal oleh 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar gedung DPR RI. Dan dengan terang-terangan anaknya diangkat. Assalamualaikum. Saudara-saudaraku di sini teman-teman, kita menggunakan hak. Rasa ini pun sempat memanas tadi. Bahkan massa sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka dihentikan dan diminta bergabung dengan massa lain yang mempunyai tujuan berbeda. Namun, kericuhan berhasil diatasi setelah massa dipisahkan. Massa terus mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengungkap kecurangan pemilu 2024. Massa mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga DPR menggulirkan hak angket pemilu. Nah ini yang apa ya yang aku bilang tadi, kenapa masa lain nggak boleh gitu? Iya. Padahal kan mau bersuara ya memang isi suaranya beda gitu kan. Tapi kan ya masa di anda doang yang boleh bersuara gitu kan? Iya. Tolonglah. Tapi kalau aku ngelihat case-nya kayak gini nih dari kemarin pun tidak ada elemen DPR yang keluar yang memberikan apapun itulah ya untuk menenangkan atau kayak gimana. Beda sama ini Kades. Iya. Kades Bu Puan sampai akhirnya ya ikut ngomong langsung turun bertemu gitu kan sampai ngasih deal-dealan bahwa seperti ini oke lah segala macam didengar gitu ya. Ini sih kemarin aku belum melihat video bahwa perwakilannya kayak dipanggil untuk apa didengar. Kemungkinan akan dibiarkan sampai anyep menurutku loh ya. Karena mengingat sampai harus balik lagi katanya nanti tanggal 5 gitu kan. Dan tadi kan dibilang akan terus
datang untuk menyuarakan digulirkan hak angket segala macam, tapi untuk dari DPR-nya belum ada respon nih. Tapi yang DPR akan ya udah tungguin aja sampai anyep gitu, sampai capek sendiri gitu ya. Nah, nggak tahu juga ya tapi sampai saat video ini deteksi aku belum nemu ya respon dari DPR terkait demo yang sudah berhari-hari gitu kan terhadap hak angket ini gitu. Biasanya kan ada tuh gimana tanggapannya gitu kan. Ini nggak ada ya, nggak ada. Karena kalau kayak gini aku sebenarnya kasihan ke rakyatnya, udah mengorbanin waktu gitu kan, capek terus gak denger pula gitu kan ya. Kita ke next aja yuk. Yo. Ya. Inilah saya sebelum kita ke intermezzo diposting sama konten kreator mudabersatu.id. Muda Bersuara. Oh sorry ya, mudabersuara.id. Ini ada alumni UI ikut demo di depan gedung DPR. Kecurangan Pilpres 2004 akan sudah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif nih, pasti nih, masif nih. Kan atau TSM ya. Segi wow. Play. Tahu Ibu dari mana ini? Kami dari alumni UI, namanya UI Watch. Yang kami muliakan. Ya, alumni UI ya. Untuk demo ini tuntutannya apa aja Bu ya? Bagaimana? Untuk demo datang ke sini untuk tuntutannya apa aja Bu? Yang pasti kita marah dengan hasil pemilu yang belum tentu hasilnya secara resmi belum diumumkan oleh KPU, sudah diklaim menang, itu satu. Kemudian prosesnya itu tidak jujur lah pasti ya, kita udah tahu itu. Dan banyaklah dinasti politik, banyak yang kita tahu lah semua kebobrokannya negeri ini ya. Nah itu makanya kita bela-belain datang ke sini. Jadi aksi turun ke jalan ini untuk menuntut tiga tuntutan ya Bu ya, seperti pemakzulan Jokowi, menolak pemilu curang, dan pecat komisioner KPU yang bertindak kecurangan gitu Bu, seperti itu. Tapi semuanya kan induknya itu kan Jokowi. Kalau tidak Jokowi belum tentu terjadi seperti ini. Ya, jadi biangnya itu emang Jokowi. Sebetulnya kita juga ya, dulu saya juga orang 02 tahun ini. Tapi saya pikir dia memang patriot ya. Tapi ternyata patriot kok mau curang, mau mengumumkan kemenangan dan tidak jujur. Belum ada hasil sudah diumumkan menang. Jadi kita tidak lain kami dari UI itu hanya 3 ya tuntutan kami. Probitas, veritas, justisia. Itu aja yang kita lawan, siapapun kita lawan. Kita nggak ada kepentingan apa-apa. Kita hanya membela rakyat aja. Jadi harapan Ibu nanti dengan adanya aksi ini kelanjutannya seperti apa Bu? Ya kita kalau memang dia menang secara benar, silakan, kita juga nggak marah gitu loh. Tapi kan ini kan semua orang tahu ini curang. Terus yang kita harapkan ke depan itu kan Indonesia lebih bagus, lebih baik. Keadilan ditegakkan. Keadilan sejahtera rakyat Indonesia itu yang paling penting. Kalau nggak begini terus, uang terus main. Kalau Indonesia nggak berubah, uang terus main. Sampai kapanpun akan begini terus. Ya, tapi pertama aku respect loh sama ininya, jurnalis dari Muda Bersuara tuh. Dia detail. Tadi kan di awal kan dibilang ya, kamu tahu sendiri lah. Itu kan ambigu ya kalimatnya, kan dijelasin kan, ditekenin lagi. Jadi tiga ya. Jadi gitu 3 ya berarti kan, untuk ditekenin, untuk konfirmasi, jangan lempar-lempar hal-hal ambigu gitu. Bagus, respect. Cuman ini kalau dari statement dari ibunya yang aku tangkap jadi masuk quotes yang apapun masalahnya penyebabnya Jokowi gitu. Kayak kesannya kan dia tadi nggak mau tahu segala macam, pokoknya mah Jokowi gitu kan. Gitu katanya. Iya. Pokoknya semuanya penyebabnya Pak Jokowi gitu. Cuman kalau resah kecurangan karena selebrasi yang waktu itu dilakukan sama 02 ya. Karena selebrasi ucapan terima kasih dan ya udah kita mempercayai hasil quick count. Iya. Kalau part itu yang akhirnya menjadikan pemikiran ibu ini bahwa lu kecurangan, hasil KPU belum ada. Ya kan ini versi quick count. Iya. Dimana kalau kita mengutip kata Najwa, based on history biasanya hasil quick count itu tidak pernah jauh dengan hasil real count gitu. Iya. Jadi yang dipermasalahkan adalah itunya selebrasi ucapan terima kasih buat yang pada berjuang segala macam dan kita respect sama hasil. Dan juga kan di situ juga Pak Prabowo ngomong gitu, kita harus tetap sabar nunggu hasil real count gitu. Jadi,
Cuman say thanks aja kan pada saat itu kan. Jadi menurutku nanti di 20 Maret kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah kan, pada saat pengumuman real count itu balik lagi ya, tetap ada dua opsi. Opsi pertama itu kan kemungkinan yang pada menolak hasil quick count itu akan ya udah teredam gitu, ya udah nih real countnya seperti ini gitu legowo jadinya kan. Atau malah makin nggak puas gitu. Dan aku nggak ngerti kalau nggak puas apalagi, siapa lagi yang akan disalahin ya? Pasti Pak Jokowi sih, tapi maksudnya jadi serba salah gitu kan. Quick count nggak percaya dibilang curang, begitu real countnya keluar apalagi nanti nih ya udahlah kita. Ya jadi ya jatuhnya mau ini salah mau itu salah, semuanya serba salah. Jadi serba salah, mending kita ke intermezzo kalau kayak gitu. Terus mending kita buka intermezzo dengan apa nih, ceki-ceki wow. Play. Kondisi caleg gagal saat ini. Jadi Meng ini sudah menyalonkan di dapil Meng Oyen tapi kalah karena dia tidak Oyen ya, yang akhirnya ada ini ya, kena depresi gitu. Ambil pusing gitu. Dia udah merbanin Whiskas gitu ibaratnya. Tapi gemoy. Mau. Gemoy Meng ya. Kita kasih nextnya. Cus. Ya. Aku suka intermezzo yang kayak gini, Ceki-ceki wow. Play. Lemes, kaku, lemes. Nah, seperti ini Bu ya. Jadi lemes sama kaku apa bedanya? Kalau lemes gini, kalau kaku gitu. Cuman kan sekarang kalau mau logika nih ya Bang ya. Kalau kaku ya gini aja berdiri, kalau jatuh ya lemes juga dong. Ya Allah. Ini kan sebelum di aksi aja nih orangnya ada di sini kan. Maksudku, aduh, in real life itu nggak akan siap-siap gitu. Iya. Kalau lu dapat maling gitu, lemes, maling, itu kayak gitu. Kasian loh. Misalnya aku kasihan ke orang yang percaya. Iya, dan akhirnya ketipu dan dia dengan petantang-petenteng di jalan. Bu, butuh pengawalan, nggak perlu, saya punya. Lemes, loh kok tetap di bawah handphone saya gitu. Tolonglah. Aduh. Sulap merah tolong nih. Aduh ini tolong pusing aku. Kita connectionnya. Cus. Ya. Yes. Ini namanya Meng Mesum. Lihat aja ceki-ceki wow. Play. Dia tahu pantat bonekanya semok. Tuh. Dindul. Enggak, itu bonekanya yang gerak. Cuman dipegang sama dia pantatnya. Ya Allah. Dia tahu aja ya. Meng pantat. Gitu pegang Selebel. Kita kelasnya meluncur. Cus. Nyo. Ya. Kelasnya ini ngasih makan kucing di Jepang. Tapi kayaknya Nyonya nggak bisa kesana. Ceki-ceki bawah. Play. Jadi pada salvoknya tuh kucing liarnya tuh gemuk-gemuk. Sini. Nangkring di pohon. Makan. Kucing liar gemuk-gemuk di sana ya. Mungkin karena warga sekitar atau warga yang lewat itu care tuh. Iya gendut ya. Iya. Hai. Gemuk kamu. Iya gendut banget. Nih. Bagus lagi. Tuh, walaupun takut ya, memang kucing liar pada umumnya takut gitu. Cuma dia bikin salvo gemuk-gemuk gitu. Itadakimasu. Dan ini sayangnya ya, karena untuk yang namanya Nyonyo dilarang masuk gitu. Enggak dilarang dong. ke daerah sini gitu. Kan nama aku ya bukan, Claudia. maksudnya nggak boleh karena takut dibawa pulang. Dibawa pulang semua nanti. Tuh, ini lucu. Iya, yang itu gemuk-gemuk ya. Iya, kayak Mr. Fresh. Kalau satu people tahu tuh yang lagi konten kasih makan tuh tahu pasti Mr. Fresh. Berarti kita sekarang saatnya say thank you super thanks. Luncur. Yo, seperti kita the one and only dari BF Dance. Pengen berkata kasar katanya. Cuman demi konten bisa kayak gini anjak udah sesat nistakeun agama deh katanya. Sabar kalemkeun geus jadi tersangka amang kalemkeun mang gitu. Disambut sama bocil santuy numpang ngap udahlah kok. Kalau Samsudin gak bisa dipenjara karena gangguan jiwa, mending larang buat konten, tutup pondoknya. Untung capres kemarin mulai kayak Pindarti numpang ya? Numpang lapak kakak
Halo Nyomang. Abu dan Apu Bumil. Gimana janinnya? Semoga sehat sampai lahiran ya. Amin. Dan Nyomang harus siapin nama buat anak-anaknya Apu nanti. Iya, Respect sama Abu yang mau ngadop sama Dia Bumil. ngalah banget tuh, sumpah. Mohon maaf sebelumnya aku non muslim, tapi di agamaku aja memandang lawan jenis sudah dianggap zina. Ini sampai megang-megang dan nyingkapin hijab. Apa boleh sezina ini? Sudahlah, pemilu sudah selesai, nggak ada kubu 01, 02, 03, yang ada Bhinneka Tunggal Ika. Jangan mau dimanfaatkan atau dipecah belah sama oknum baterai lobet dan Ibu Tarwiyah ya. Pulang yuk damai aja, damai. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjutkan seperti biasa Nyonya dan Mamang dan juga Abu Pudar alias Apu dan juga si Abu yang mengalah. 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.